besar ada dalam hidup kami. Amin. Tuhan yang ajaib ada dalam hidup kami. Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kami, yang membuat kami jadi ajaib, yang membuat kami jadi besar, yang membuat kami mengalami yang ilahi daripada Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat kami semuanya. Taruh kepada kami roh hikmat dan roh wahyu akan Tuhan, terlebih hati yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Dalam dunia sekuler, dalam keadaan saat ini kami tetap mengingini Tuhan lebih dari semua ada. Terima kasih Tuhan berbicara buat kami semuanya, dan kami menerima dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya semua berkata amin. Aku kembali kasih Tuhan. Shalom. Saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang takut dan cinta akan Tuhan. Kita tahu bahwa seringkali istilah ini hanya didapat ketika kita sedang duduk diam di bangku gereja dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dididik, diajar bagaimana takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, orang tua saya mendidik bagaimana takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Dan saya masih ingat ketika saya tidak pergi beribadah, tidak pergi ke sekolah minggu, yang namanya kemucing pasti mendarat di pantat saya. Dan itu saya alami. Dan itu merupakan sebuah didikan untuk saya belajar takut, cinta Tuhan. Matius pasal yang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan Tuhan tambahkan. Orang tua saya mendidik selalu mencari, mengejar, mengutamakan, memprioritaskan, menomorsatukan yang namanya Tuhan. Saya tahu persis bagaimana hati seorang ayah, hati seorang ibu menginginkan supaya anaknya kelak punya hati yang takut akan Tuhan, punya hati yang cinta akan Tuhan. Meskipun dalam perjalanan tidak selalu cinta dan tidak selalu takut akan Tuhan, itu yang jadi permasalahannya. Saudara, kita harus mengerti bahwa seringkali ketika kita mendengar istilah takut dan cinta Tuhan, itu seringkali dibahas, seringkali disampaikan di gereja, di ibadah seperti siang hari ini. Tapi kenyataannya ketika kita sudah menerima, mendengar, dan ketika kita di luar tidak lagi beribadah, dua kalimat ini, cinta dan takut akan Tuhan, itu pudar. Berapa banyak orang seringkali hanya takut dan cinta Tuhan waktu ibadah. Ketika dia sebagai seorang pegawai, ketika dia sebagai seorang guru, sebagai pendidik, bahkan sebagai pedagang, pengusaha, seringkali berbeda kenyataannya ketika saat beribadah. Kenapa demikian? Karena tidak punya yang namanya hati yang mengingini Tuhan lebih dari semua yang ada. Sudah seringkali ada sebuah istilah ABS, asal Bapak senang. Ada Bapak, ada pimpinan, ada atasan, kita oke, siap hormat. Tapi setelah tidak ada, kita tidak oke, tidak hormat. Bahkan seringkali kita mengabaikan, dan banyak waktu yang kita pakai sia-sia. Tuhan berkata jangan mencuri. Kita berkata, Pak, kami tidak mencuri. Tapi berapa banyak waktu yang harusnya kita pakai untuk bekerja, itu kita pakai, dan sebagian bukan kita pakai untuk bekerja, tapi sebagian untuk keperluan kepentingan diri kita sendiri. Itu namanya juga mencuri, dan itu namanya tidak takut akan Tuhan. Kita sebagai karyawan, kita punya jam kerja 8 jam, tapi seringkali kita potong 1 jam terlambat, atau kita pulang lebih awal. Harusnya jam 4 atau jam 5, kita pulang lebih awal. Alasannya begitu banyak, dan kita berkata, kan Tuhan tidak kelihatan. Saudara, Tuhan mendidik kita hati yang takut dan cinta Tuhan bukan hanya waktu kita ibadah, tapi saat kita ada di dunia luar, saat kita dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai pebisnis, pengusaha, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Sebelum masuk ke situ, saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika Tuhan izinkan untuk saya bekerja di dunia sekuler dan sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan, dan ketika saya masuk di sebuah apotek, dan ketika apotek itu membeli semua bahan, membeli semua barang yang saya miliki, yang kami miliki dari perusahaan, dan singkat cerita 1 bulan sekali kami harus inkaso.
Dan ketika kami harus inkasu, kami berikan fakturnya. Dan singkat cerita, ketika jatuh tempo, kami harus menerima yang namanya BG, billet giro. Ketika saya lihat, ketika saya terima billet giro itu, ternyata jumlah nominalnya itu lebih besar, lebih banyak dari 5 faktur yang harusnya di total tidak sampai seperti yang ada di billet giro itu. Saudara, jumlah 5 faktur itu harusnya 2 juta, tetapi di BG-nya, billet gironya 2.500.000. Dan kemudian kami harus tanda terima dan sesuai dengan jumlah daripada BG itu. Jumlahnya ditulis 2 juta di tanda terimanya, tapi di BG-nya masih ada selisih 2.500.000. Saudara, ini kesempatan buat saya saat itu, karena sesuai dengan tanda terimanya, jadi sebetulnya tidak ada yang bisa dijadikan tuntutan. Saudara, ketika saya mau ambil ini kesempatan, ini merupakan hal yang cukup bagus, karena hari-hari itu, tahun-tahun itu 500.000 rupiah cukup besar dan banyak sekali. Ketika hati saya mengingini, ketika saya mau ambil, mau pulang, sudah tanda terima, tanda tangan, Tuhan berbicara, kembalikan sisanya, bicara terus terang. Tuhan didik untuk takut akan Tuhan. Singkat cerita, saya berkata kepada pemiliknya, apa tidak salah fakturnya 5, jumlahnya 2 juta, tetapi di BG-nya ada tertulis 2.500.000, masih ada 500, dan ketika saya lihat di tanda terimanya juga 2 juta. Ketika dia lihat, dia cek, ternyata betul, masih ada selisih 500. Dia panggil istrinya, dia tegur istrinya di depan saya waktu itu. Dan setelah selesai, dia berkata, siapa namamu? Saya Budi. Jadi, nama saya Budi, itu Bapak Budi. Ketika dia sebut nama saya, oke Bud, mulai hari ini kamu saya beri order yang cukup besar. Dan hari itu, sejak hari itu, pemilik daripada apotek di salah satu kota di Jawa Tengah memberi kesempatan pintu seluas-luasnya untuk setiap barang yang dimiliki pabrik, memiliki perusahaan saya, diberikan sepenuhnya kepada saya. Dan hari itu saya melihat ternyata orang yang punya takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan tidak pernah berkekurangan. Katakan amin. Tidak pernah dibiarkan begitu saja, tidak pernah, saudara, kalah dengan yang lainnya. Dan itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini, supaya kita butuh yang namanya takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Hari-hari ini orang berkata sulit, hari-hari ini orang berkata banyak mengalami kendala, tantangan, rintangan. Dan memang betul itu yang sudah dinubuatkan, ditulis oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan? Sekarang ini sedang kita masuk di sebuah musim masa yang sukar, sulit. Ada begitu banyak PHK, ada begitu banyak krisis, ada begitu banyak kesulitan kendala dialami bukan hanya bangsa kita, tapi bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua, manusia, karena kesulitan itu membuat manusia mencintai dirinya sendiri. Pada tema kita pada bulan Agustus ini adalah takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, bukan cinta kepada diri sendiri. Dan ujungnya kalau orang sedang mengalami kesulitan, kesukaran, egonya muncul. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang mengejar yang namanya uang. Ayat berikutnya berkata, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pada hakikatnya mereka masih ibadah, tetapi sebetulnya mereka sudah tidak lagi cinta akan Tuhan, tidak lagi punya takut akan Tuhan, tetapi cinta kepada dirinya sendiri.
Dan ciri-ciri itu ada di sekitar, di sekeliling kita. Saya berdoa setiap jemaat Destiny Church tidak ada punya ciri-ciri seperti ini. Kita buat membalikan keadaan, tidak lagi mencintai diri sendiri, tapi kita mencintai Tuhan dan sesama. Katakan amin. Tidak lagi menjadi hamba uang, tetapi kita menjadi tuan atas uang kita. Katakan amin. Tidak lagi membuat menyombongkan diri, tetapi kita punya kerendahan hati, dan kita selalu berkata, semua karena Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, hari ini saudara, ada pesan Tuhan buat kita semuanya. Meskipun sulit tantangan, tetapi Tuhan berpesan dalam Yesaya 23 ayat yang ke-17 sampai 18 berkata demikian. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Perhatikan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan kalimat ini. Labanya akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah. Perhatikan kalimat ini, bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Saudara, akan datang masa yang sulit sukar, tetapi saudara, meskipun ada masa yang sulit yang sukar, Tuhan itu simpan yang namanya blessing, kekayaannya buat orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Memang orang akan mengalami banyak kesulitan, kesukaran, karena menjelang kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan, tetapi hanya khusus ternyata orang-orang yang mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, justru dia akan terima berkat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ekonomi akan dipulihkan. Tirus dan Sidon itu adalah kota pelabuhan yang penting hari-hari itu. Itu merupakan pusat kota perniagaan untuk orang Israel, mereka berdagang. Dan Tirus adalah daerah yang mana ekonominya sangat kuat sekali. Kalau sekarang ini seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, itu adalah kota-kota yang kuat ekonominya. Nah, Tirus itu bicara tentang bisnis, Tirus itu bicara tentang usaha, Tirus itu bicara tentang ekonomi, dan Tirus akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini adalah keputusan Tuhan. Menurut secara perhitungan, Indonesia adalah salah satu negara yang akan jadi termasuk terpuji, terhormat. Dan kita hidup di Indonesia, bersyukurlah jadi orang Indonesia. Itu bicara tentang bangsa. Di sisi yang lainnya, orang-orang yang diam di dalam hadirat Tuhan, yang tinggal di negara itu, maka mata Tuhan akan tercurah. Mata Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang takut dan diam di dalam Tuhan. Siapa itu? Saya dan saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak yang berdoa, menjerit. Mereka meminta lawatan, meminta belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Bukan hanya dipulihkan secara rohani, tetapi juga ekonomi, tetapi juga pemulihan dalam bisnis akan dipulihkan, akan diberikan Tuhan. Hari-hari ini yang percaya kami. Saudara, di mana Allah bekerja, maka daerah itu akan diberkati. Di mana Allah mencurahkan kasih karunia, di situ juga akan diberkati. Dan hari-hari ini sedang terjadi. Tuhan sedang memulihkan ekonomi. Pak, bagaimana bisa kondisi saya seperti ini? Jangankan dipulihkan, justru sebaliknya saya menerima yang tidak saya inginkan, pemutusan hubungan kerja. Saya mau beritahu saudara, ini janji Tuhan menjelang kedatangan Tuhan, seperti zamannya Lot. Dan saudara melihat dan saudara perhatikan hari-hari ini kelihatan jelas sekali. Lukas 17:28 berkata, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
Menjelang kedatangan Tuhan, perhatikan, akan ada banyak perdagangan, bisnis, membeli dan menjual. Saudara, apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, apapun saudara, Tuhan akan membuatnya jadi berhasil. Katakan amin. Syaratnya ada. Apa itu? Orang yang takut dan cinta akan Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini orang boleh berkata tidak bisa, tidak mungkin. Bagaimana bisa bekerja, apalagi kondisinya PSBB, lockdown, lockout dan sebagainya. Apa bedanya saudara? Tapi saya tidak setuju dengan apa yang dunia katakan. Saya hanya setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hanya takut dan cinta akan Tuhan, itu jadi modal kita semuanya. Sehingga apapun ketika Tuhan suruh, lakukan ini nak, lakukan itu, coba buat terobosan ini, terobosan itu nak. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Dan justru hari-hari ini Tuhan akan membuat terobosan demi terobosan yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah dipikirkan. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang kelihatan. Amin. Apa yang ada di tangan saudara dibuat Tuhan jadi berhasil. Kalau saudara sudah berhasil, kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, saya mau beritahu, ingat, ada tujuan Tuhan memberkati saudara, jangan untuk diri sendiri. Orang ketika diberkati, kecenderungannya bukan lagi mencintai Tuhan, tapi mencintai diri sendiri dan mencintai keluarga. Pak, ini liburan, boleh kumpul keluarga. Saya mau berkata, liburan kan banyak, kan tidak harus hari Minggu, saudara. Pakai lo kan sekarang streaming bisa. Saya mau beritahu, itu alasan demi alasan yang sebetulnya menjauhkan hati kita, tidak lagi mengingini Tuhan, tetapi menjauh dari kasih karunia daripada Tuhan. Saya berdoa setiap kita semuanya mengerti dan menangkap bahwa sebetulnya Tuhan butuh yang namanya sebuah ketaatan, kesetiaan. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan, tujuannya satu, gereja kita juga diberkati. Dan ketika gereja kita juga diberkati, maka gereja bisa mengutus banyak orang untuk membawa kabar baik, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Bagaimana bisa gereja bisa diberkati kalau jemaat juga diberkati? Apa yang harus dikerjakan, yang dilakukan? Kalau Tuhan sudah memulihkan Tirus, Tuhan juga akan memulihkan gereja Tuhan untuk mencetak yang namanya pemberita kabar baik. Saya bersyukur ada begitu banyak di antara saudara yang menangkap hal ini. Kita berkata kita mau buat bakso, memberi makan bangsa-bangsa, memberi makan banyak orang. Kita lakukan, buat gojek, kita kerjakan. Kita berikan nasi bungkus kepada tukang becak, kita lakukan. Saudara, hari-hari ke depan kita akan terus kerjakan. Ada yang menabur 50 nasi bungkus, 25 nasi bungkus, 10 nasi bungkus, 5 nasi bungkus. It's okay, semuanya tidak ada masalah. Tapi ketika kita berkata ya, saya bagi bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya mau belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Lakukan itu dengan ketepatan daripada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa berbelas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan? Saya tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Kalau saya ikut lomba mungkin pasti kalah. Saudara, saya mau beritahu, ada satu faktor yang sebetulnya faktor itu diabaikan oleh banyak orang. Tapi sebagai dasarnya kita akan lihat Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga nanti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan juga bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, orang yang cepat belum tentu menang. Orang yang kuat belum tentu menang. Saudara, orang yang berhikmat juga belum tentu berhasil. Banyak orang yang berhikmat, punya titel, tapi kenyataannya tidak berhasil. Ada begitu banyak yang berkarunia, tetapi belum tentu dipakai Tuhan. Kok bisa, Pak? Kembali lagi, itu karena
faktor X. Apa faktor X itu? Adalah kesempatan. Semua bisa menang, terkenal, dipakai, kaya, karena ada faktor X yang dia mengerti dan tahu apa itu kesempatan. Ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itulah yang namanya grace, itulah yang namanya anugerah, itulah yang namanya nasib, dan itulah yang seringkali kita dengungkan dan kita sampaikan yang namanya grace. Terus tadi, kok bisa ya? Saya bersyukur dan saya masih ingat ketika satu kali saudara kesempatan untuk naik itu hilang. Saya tidak naik kelas. Kalau saya tanya guru-guru saya kumpulkan siapa di sini yang waktu perjalanan pendidikannya tidak naik kelas. Mungkin tidak naik kelas dari kelas 2 ke 3 SD atau mungkin kelas 1, kelas 7 ke 8. Saya coba tunggu, tidak ada satupun yang mengangkat tangannya, saudara. Artinya mereka hebat, mereka ajaib, mereka luar biasa, mereka pintar-pintar, mereka pandai. Lalu saya berkata, yang tidak naik kelas itu adalah saya sendiri. Saya berkata kepada guru-gurunya, saya tidak pernah naik kelas. Kaget semuanya mereka. Tapi apa yang buat perbedaannya? Karena saya pakai kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan baik dan benar. Saya mengingini Tuhan, cinta Tuhan, dan dalam anugerah Tuhan justru sekarang Tuhan percayakan yang namanya sekolah. Saudara, kenapa seringkali kita tidak bisa mencapai great destiny? Karena tidak bisa memakai waktu dan kesempatan itu. Kita bukan orang pintar, kita bukan orang kaya, bukan orang bisa, bukan orang kuat, belum tentu. Tapi saya mau beritahu, belum tentu kalah dan tidak menang. Tapi kita bisa menang, bisa mengalami great destiny, kita bisa lolos, bisa berhasil, bisa tetap jadi naik, jadi kepala. Kalau kita bisa melihat yang namanya kesempatan itu. Saudara, kesempatan itu, saudara, ada di depan kita. Tergantung saudara, apakah saudara mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Tapi sebaliknya, bisa kehilangan kesempatan, bisa mendapat, bisa. Dan seringkali ujungnya ketika kehilangan kesempatan menyalahkan orang lain awalnya, menyalahkan siapapun juga, tapi ujung-ujungnya dia akan menyalahkan Tuhan. Salah, sikap hatinya salah. Saya selalu ajarkan supaya kita punya sikap hati, bicarakan sikap hati, saudara. Punya sikap hati yang benar ketika apapun yang terjadi, punya sikap hati yang benar. Kalau ada peristiwa yang tidak baik atau baik sekalipun, tanya Tuhan, Tuhan kenapa harus terjadi? Bertanya-tanyalah akan Tuhan, pada Tuhan. Daud setiap kali dia mau maju berperang, dia selalu tanya kepada Tuhan. Dan Daud bertanyalah kepada Tuhan sebelum dia mau masuk. Setiap kali mau melangkah, setiap kali mau bertindak, tanya Tuhan, harusnya bagaimana? Enaknya dibuat seperti apa? Maju dulu, berapa orang yang saya bawa maju Tuhan? Dia selalu bertanya, dan itu tanda Daud punya kerendahan hati. Itu tanda Daud cinta akan Tuhan. Orang yang cinta, saudara, seringkali menghargai pasangannya yang dicintai. Betul apa tidak? Dia akan minta pendapat. Menurut kamu gimana, Mah? Kalau saya ambil seperti ini, menurut kamu gimana? Kalau misalkan saya ambil keputusan seperti ini, dia minta pertimbangan. Tapi orang yang tidak mencintai pasangannya, dia akan ambil keputusannya sendiri. Daud adalah orang yang punya rasa cinta kepada Tuhan. Daud tidak mau menyakiti hati Tuhan, dan Daud tidak mau mengalami kekalahan sepanjang perjalanan hidupnya. Pada saat dia maju berperang, dia selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, ini mau melawan musuh tentara orang Filistin, Moab, Ammon, ini harus bagaimana? Apakah lewat pegunungan, atau mungkin di bawah lewat padang gurun, atau kirim orang terlebih dahulu? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan itu adalah kunci membuat Daud berhasil. Saudara, hari-hari ini belajar untuk kita melihat kesempatan daripada Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, tetapi saudara harus punya yang namanya percaya kepada Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Takut akan
Tuhan, permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Belajar saudara punya iman, percaya, dan takut akan Tuhan. Setiap kali saudara melangkah, bawa kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, dan ketika itu minta Tuhan, beri saya iman untuk melakukan usaha ini, dan percaya kepada Tuhan. Lalu saudara melangkah, nanti saudara akan lihat mengalami yang awalnya gelap, maka Tuhan akan tuntun. Saudara akan melihat mengalami keajaiban demi keajaiban daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya di satu aspek kehidupan, tapi seluruh aspek kehidupan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah berlaku saya bisa, saya mampu. Tapi Amsal pasal yang ketiga mengatakan dan mengajar, mendidik kita. Ayat yang ke-6 dan ke-7, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Meskipun kita mengakui, tapi kadang kala dalam perjalanan masih bisa belok mendak jalan kita. Bisa, saudara. Maka Tuhan itu kalau kita terus selalu mengakui, Tuhan meluruskan. Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah hancur. Saudara, bukan hancur, ancur. Beberapa teman mereka hancur. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Mereka seperti raja wali yang terbang tinggi meskipun dalam badai kesulitan sekalipun. Katakan amin. Dan ketahuilah hari-hari ini Tuhan butuh hati yang cinta dan takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita akan bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Saya minta pemain musik sehingga maju ke depan. Kita akan akhiri pada kita siang hari. Kita ingin Tuhan lebih dari semua yang ada. I love you, I love you. Itu modal hari-hari ini